Oke, jadi bagaimana episode ke-11 dari animenya Licorice Recoil barusan? Gila bener gitu kan, actionnya tuh dapat banget. Ya jadi seperti dugaan kita dan dugaan kalian bahwa pertarungan puncaknya itu bakalan hadir nanti di tower radio yang lama gitu kan, sudah diperlihatkan di episode ke-11-nya. Dan aduh, di E lagi. Jadi kenapa di E bisa ketipu, dan ya ini bakalan menarik banget karena kita tuh nggak bisa ngelihat di E itu se-OP apa gitu kan. Di sini tuh beberapa kali dikadalin lah sama Majima gitu kan, udah dipancing ke tower radionya yang baru. Ternyata di sana si Majima malah nge-share mengenai identitasnya Licorice gitu kan. Malah Licorice tuh udah di-share, udah di-publish gitu kan, bahkan udah masuk ke media eh, yang ada di Jepang sana. Dan ya masalah mengenai 1000 senjata itu aja masih belum selesai. Sekarang para Licorice tuh harus ngadapin masyarakat yang mungkin punya pemikiran yang mirip-mirip sama Majima dan menggunakan senjata itu yang udah disebar ke seluruh Jepang gitu. Dan di sini cukup ada perubahan kalau kalian perhatikan. Kalau di episode-episode sebelumnya itu sifatnya Majima tuh ya dia tuh peduli banget sama anak buahnya atau anggotanya, tapi kalau di episode terbaru ini dia kayaknya rela ngorbanin anak buahnya di tower radionya yang baru gitu kan untuk menjalankan misinya tersebut gitu kan. Sedangkan dia dengan beberapa mungkin anggota terpilih itu berada di tower radio yang lama dan dibantu sama Robota. Di sini yang Robota udah kayak OP banget gitu kan. Ya mungkin karena Kurumi nggak ada untuk bertarung ya, jadi si Robota tuh OP banget buat bisa meretas si AI canggih yang ada di DE sana gitu. Dan ya, jadi pertarungan terjadi antara Chisato versus Majima. Di sini sebelumnya Chisato harus ngelewatin beberapa anak buahnya Majima dulu, dan itu easy banget. Dan ya di sini juga Shinji udah ketemu, dan menariknya gitu kan, si Shinji ini tuh setelah dia kena tembak dan bukannya dia tuh bantu Chisato, malah kabur. Dan mungkin kaburnya tuh ke atas gitu kan, ke atap tower radio yang lama. Dan mungkin dia ngehubungi seseorang buat bisa jemput dia gitu kan, karena memang kalau di trailer terakhirnya, trailer ketiga itu ada adegan atap atau adegan dimana Chisato mungkin Takina sih lebih tepatnya, yang nyusul ke atap gitu kan. Apakah nanti di episode ke-12 nya si Majima tuh udah kalah? Karena ini menarik banget, karena kalau ada detail kecil kalian perhatikan di episode ke-11 nya tadi gitu kan, itu si Majima udah ngerebut pistolnya dari si Takina gitu kan. Jadi dia udah punya pistol yang digunakan buat nyerang si C1, pakai pistolnya si Takina yang dia dapat saat pertarungan combat 1 lawan 1 sama Takina. Tapi menariknya di trailer ketiganya kemarin itu si Takina tuh nyampe ke atap itu udah megang senjata dia yang direbut sama si Majima. Apakah Majima bakal kalah di episode ke-12 nanti? Dan di episode endingnya itu lawan si satu itu adalah si Shinji itu sendiri gitu kan. Ya walaupun Shinji itu nggak pandai dalam yang namanya itu combat atau pertarungan, tapi bisa aja dengan perasaannya Chisato yang nggak mau ngelukain orang, bisa aja Shinji itu bisa ngebunuh Chisato itu sendiri gitu kan. Karena ya awalnya dia pengen ngeberesin orang-orang yang mungkin lalai dalam misinya sebagai anak Alan, atau orang-orang yang mungkin gagal lah bisa dibilang dari projectnya si Alan itu sendiri gitu kan. Dan di sini kalian perhatikan di awal-awal episode itu Kurumi sama Mizuki udah mau cabut gitu kan ke luar negeri, tapi di sini ternyata di detik-detik terakhir Kurumi itu berhasil menemukan titik terang dan puzzle yang selama ini tuh dicari untuk bisa nyelamatin si Chisato. Dan Takina cabut lah dari misinya dengan di E, karena ngapain gitu kan ikutin misinya di E yang nggak jelas gitu kan. Jadi dia cabut ke tower radionya yang lama untuk nyusul Chisato. Nah menariknya di sini tuh Takina nggak mau ngomong sama Fuki sama yang lain juga, atau sama Kusunoki juga. Harusnya dia ngomong agar bisa dapat bantuan bantuan personil lah untuk bisa nyusul Chisato di sana, tapi dia berangkat sendiri. Dan mungkin ini menarik karena ya nggak tahu sih ini emang dibuat seperti itu, tapi ini agak tidak logis aja gitu kan untuk seorang agent yang harus bertindak sendiri buat nolongin temennya. Ya mungkin ini dia panik, nggak bisa berpikir jernih dulu, yang penting susul Chisato dulu gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau si Takina harusnya tuh menghubungi beberapa agent Licorice gitu kan, atau minta sama Kusunoki buat nemenin dia ke tower radio yang lama gitu kan, karena dia tahu bahwa Majima tuh nggak ada di tower radio yang baru, yang dia tuh adanya tuh di tower radio yang lama gitu. Dan
Ini menarik banget. Jadi untuk fightingnya sendiri C1 gokil ya. tetap dia pamer skill dia. Dan kalau kalian perhatikan dia di awal-awal itu dia pakai ini ya, Caltech KSG ya, dan juga itu pernah dipakai senjatanya sama si John Wick. Jadi ini benar-benar referensinya John Wick banget gitu. Dan bagaimana nanti pertarungannya dari C1 sama Majima, kayaknya bakalan selesai di episode ke-12-nya nanti. Dan episode ke-13-nya itu bakalan ada plot twist yang begitu besar gitu kan, karena si Kurumi juga udah nemuin opsi jantung barunya C1. Dan kalau cara penyampaiannya tuh sesimpel itu gitu kan, ya ini aku takutnya ada plot twist lah nanti di akhir-akhir episode, yang mana ternyata jantungnya ada tapi orangnya nggak mau nerima, atau C1-nya udah kritis banget dan udah nggak bisa diselamatin lagi. Dan ya ini bakalan menjadi hal yang cukup dramatis lah. Dan untuk masa depannya DA juga udah buruk banget. Kemungkinan DA bakalan dibubarkan ya, walaupun sebenarnya fungsinya bakalan digantikan dengan agent lain mungkin kan, karena untuk namanya DA sendiri atau Licorice sendiri kayaknya bakalan bakalan udah dibubarin gitu kan. Tapi tetap ada orang-orang yang berada di balik layar buat ngurusin kejahatan yang ada di Jepang, tapi namanya bukan Licorice atau DA lagi gitu kan organisasinya. Yaitu untuk cuci tangan lah sebagai orang yang bertanggung jawab mengenai DA. Dan ya ini udah fix sih, Kusunoki udah dipecat asli. Mungkin bisa disalahkan gitu kan, dipolisikan gitu kan, atau dikriminalisasikan gitu sebagai orang yang lalai atau tidak bertanggung jawab kepada para Licorice-nya gitu. Dan untuk Kurumi sendiri dia bakalan nyusul C1 kayaknya ke atap pakai gunain helikopter yang ada di episodenya 11 tadi gitu kan. Dan gokil sih Kurumi, uangnya banyak banget gitu kan. Mizuki aja tuh dikasih tiket, tapi tiketnya kelas ekonomi gitu. Dia sendiri pakai kelas yang A kelas gitu kan, atau kelas yang atas gitu. Nah, di sini juga Takina tiba-tiba datang terus ngedobrak masuk, dan itu benar-benar kayak powernya tuh gede banget gitu kan. Berarti ya Licorice itu benar-benar bukan hanya orang-orang yang pandai dalam menggunakan senjata, tapi juga punya ability power yang lumayan gede gitu kan, atau gede banget gitu kan. Dan di sini jadi nggak berani lawan si Takina, takut kena tonjok gitu kan. Dan ya ini menarik banget. Jadi bagian mana sih paling kalian suka gitu kan? Kalau aku sih bagian Kurumi ya. Kurumi keren banget, dia bisa lacak kejadian di 10 tahun yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu, dan itu teknologinya gila banget gitu kan. Dan ya menarik banget sih. Untuk kita tunggu nanti pertarungannya si Majima sama C1 di part kedua yang bakalan berlangsung nanti di hari Sabtu depan, Sabtu malam Minggu, yaitu di tanggal 17 September 2022 mendatang gitu kan. Dan ya kayaknya itu aja sih dulu menurutku. Jadi bagaimana menurut kalian, bagian mana sih yang kalian suka? Dan best MVP-nya di sini ya harusnya si Kurumi ya, best banget tuh ya, si adikku itu yang satu itu. Dan ya itu aja lah dulu mengenai pendapatku mengenai episode ke-11 dari anime Licorice Recoil. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan aku sangat mendukung ketika Majima tuh ngajak C1 buat ngancurin Alan gitu kan. Ini menarik banget nih tawarannya, harusnya sih bisa gitu kan, karena Alan itu benar-benar sus banget gitu kan. Gak tahu sih tujuannya apa, bahkan si Shinji aja atau si Yoshi aja itu udah ditolong malah kabur gitu kan, bukan nolongin C1 gitu kan. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.